wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua PDM Kabupaten Bantul Ayahanda Sahari. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul Imawan Wahyudin. Dan yang terhormat kedua pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Pradana Boy, ZTF PhD, selaku pemateri pertama, dan pemateri kedua Imawan Baharudin Rohim, serta kawan-kawan seperjuangan Imawan Imawati yang sangat kami banggakan yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Baik, lagi-lagi pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga pada malam hari ini, pada detik ini juga kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga bisa menghadiri atau mengikuti acara kita pada malam hari ini, yakni refleksi milad ke-57. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, suri tauladan kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga kepada kita sekalian. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iswandi Mahdar selaku MC. Sebelum acara atau kegiatan kita pada malam hari ini mulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Imawati Hayatun Nufus. Acara yang ketiga yaitu pemutaran lagu. Yang pertama yakni lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars IMM. Dan acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Bantul. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua PDM Kabupaten Bantul. Dan dilanjutkan dengan acara inti yakni diskusi atau refleksi milad 57 nanti yang akan dipandu oleh saudara atau Imawan moderator nantinya. Baik, kawan-kawan sekalian, marilah kita buka acara refleksi milad pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Imawati Hayatun Nufus. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, diucapkan terima kasih kepada saudari Imawati Hayatun Nufus yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan acara kita pada malam hari ini berjalan lancar hingga akhir acara. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pemutaran lagu yang pertama Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars IMM.
Iya, ini lagi Mas Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang akan disampaikan oleh Imawan Wahyudin. Kepada saudara dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul
Yang saya hormati pemateri 1 Pak Perdana Bui JTF PhD selaku Asisten Rektor Universitas PGS Muhammadiyah Malang. Yang saya hormati pemateri 2 Imawan Baharudin Rohim, mantan demisioner Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Bantul periode 2019-2020. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama patut kita syukuri sampai saat ini masih kita diberi nikmat oleh Allah SWT. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ini sebagaimana ini alhamdulillah IMM sudah memasuki tahun ke-57, sudah setengah abad. Artinya banyak yang telah dilalui oleh organisasi IMM ini dari tahun ke tahun. Apalagi dengan tahun ini kita memasuki era di mana mulai dari era digitalisasi terus di masa pandemi seperti itu. Mungkin saya cuma menyampaikan bagaimana kita sebagai kader IMM selalu akan melihat tantangan zaman ke depan. Bagaimana pada kegiatan yang diadakan IMM adalah sebuah upaya untuk menjawab tantangan bagaimana IMM merespon terkait teknologi saat ini. Ya, mulai kita ketahui mulai dari 4.0 yang apalagi yang kita ketahui lagi bersama yang akan mulai bertransformasi ke teknologi 4.0 seperti itu. Nah, bagaimana tantangan ekonomi Indonesia di masa depan? Bagaimana IMM ini menegaskan sikap terkait situasi dan kondisi kebangsaan hari ini? Sejauh mana konsolidasi organisasi dalam mendorong dan support alumni IMM yang sedang bertarung seperti pada pemilu 2020 atau seterusnya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan ini itu untuk merefleksi IMM seperti itu. Apalagi usia IMM sudah menginjak 57 tahun, adalah usia yang cukup matang bagi ikatan yang melakukan evaluasi ke dalam dan keluar. Sejauh mana seperti itu. Apalagi khususnya di IMM Bantul ini pun kita ketahui ya ini merupakan cabang baru. Artinya walaupun kita baru tidak membuat kita untuk biasa aja. Sebagaimana ya dengan branding kita Istihad Gerakan Tajdid melakukan suatu pembaruan terus, memperbaikan untuk IMM Bantul. Nah, apalagi dengan ya harapannya kepada teman-teman diri saya pribadi dan teman-teman kader IMM Kabupaten Bantul, harap mungkin kita ini sama-sama menyimak pemateri apa yang disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri 2 dengan tema membumikan gerakan progresif Istihad menuju IMM DIY berkemajuan. Ini sebuah harapan di mana IMM DIY mungkin suatu hari nanti akan kembali pada yang pernah kita ketahui, di mana pada masanya juga ya IMM DIY itu dikenal seperti itu. Nah, mari kita dengar mungkin nanti sama-sama dari pemateri 1 dan pemateri 2. Mungkin itu saja dari saya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, diucapkan terima kasih kepada Imawan Wahyudin yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya, Ketua PDM Kabupaten Bantul, Ayahanda Sahari As-Salami, kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apakah suara saya sampai? Sampai Bapak. Ya, Pak, kedengaran jelas. Ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Yang terhormat para narasumber, Bapak Pradana Boy, PhD, Asisten Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Narasumber kedua, Ananda Imawan Baharudin Rahim, SPD, Ketua IMM, Pimpinan Cabang Bantul 2019-2020. Yang berbahagia, Ananda Imawan Wahyudin dan segenap jajaran pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pimpinan cabang Kabupaten Bantul periode saat ini. Halo Ananda, adik-adik, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak. Syukur. Terima kasih. Tadi malam Bu Sri Kandi IMM juga hadir pada acara PDM Bantul. Terima kasih. Yang saya hormati segenap yang hadir pada acara Milad ke-57 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semua saja yang berbahagia dan yang dirahmati Allah. Amin. Tentu Ananda Iswandi Masdar dan segenap kru, alhamdulillah tanpa Anda dan kru saya sudah siap, belum tentu berjalan terlaksana. Karena itu perangkat kita mempengaruhi penyelenggaraan ini. Saya pantas mengucapkan terima kasih. Semua anggota IMM yang hadir pada Milad malam ini. Mari kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua, insya Allah ini merupakan isyarat, alamat bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Sehingga dengan ringan, kita bersama-sama melakukan refleksi Milad ke-57 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Tentu tidak hanya sekedar upacara, sekedar peringatan, sekedar melaksanakan program. Tapi yakin dalam Milad ke-57 ini yang kita refleksikan, yang kita ingin menuntut ilmu melalui Bapak Boy Pradana, Kok Boy Pradana, Pradana Boy PhD, dan Ananda Baharudin, itu yang nanti menjadi bekal kita setelah melakukan refleksi. Kita bersyukur pada Allah. Yang kedua, PDM Bantul merasa bersyukur anak kami Urtum Muhammadiyah dari PDN Bantul yang terakhir, anak ragil, ternyata semua dinamis. Ketika
ada event yang penting dimasuki dan dilakukan satu aktivitas. Syukur alhamdulillah, dan ini media dalam kerangka kita melaksanakan program dalam rangka mengingati IMM dan mengingati tujuan IMM seperti apa dan kemana. Karena itulah maka sebagai orang tua, pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya. Selanjutnya, selaku orang tua, selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul, dengan ini mengucapkan selamat Milad ke-57 IMM yang malam ini kita peringati dengan melakukan refleksi terkhusus bagi pimpinan cabang IMM Kabupaten Bantul. Selanjutnya tentu melalui agenda refleksi milad ini kami berpesan, mari kita pahami benar yang namanya refleksi. Kita pasti harus paham apa itu istilah refleksi. Antara lain pastinya adalah kita ingin melakukan ulang balik belakang, mengingati sejarah perjalanan, bagaimana tokoh-tokoh berjuang di dalam melahirkan ortum kita yang bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang tahun 1936 itu juga sudah dirintis, tetapi karena belum begitu mendesak mahasiswa Indonesia, apalagi kita belum merdeka, maka itu pikiran itu tersirat, lalu direfleksikan, diungkap kembali pada tahun yang puncaknya adalah 14 Maret 1964, yang itu kemudian sama dengan 29 Syawal 1384 Hijriah. Terlahirlah organisasi kita Ortum, yang saat awal IMM atau para anggotanya sepertinya seolah-olah masih ada di HMI, ada di Pemuda Muhammadiyah. Karena waktu itu IMM memang eksistensinya masih belum begitu rupa. Di sisi lain, mahasiswa Muhammadiyah banyak yang dominan memimpin di HMI dan juga di Pemuda Muhammadiyah. Sehingga tampaknya andai IMM agak kendor pun nggak masalah, bukan itu. Nah, saat ini kita sudah berdiri sendiri-sendiri, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Pandu HW, Tapak Suci, Nasihatul Aisyah, dan Ibunda kita Aisyah, IMM eksis. Bisa saja bergabung dengan Pemuda Muhammadiyah atau HMI atau organisasi yang sesama berpaham Muhammadiyah, namun sesungguhnya saat ini harus menunjukkan sendiri bagaimana eksistensi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sepenuhnya. Dan ini sudah dimulai. Ini satu perjuangan yang kemudian hingga sampai dengan saat ini dalam usia 57, tolong adik-adik, anak-anak, juga para imawan, imawati, kalau kita sudah sepakat masuk ke sana, maka harus difahami apa tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ini harus dalam benak kita, dalam hati kita, dan kemudian ditampilkan di dalam perilaku operasional sehari-hari kita. Saya hanya sekedar mengulang saja bahwa tujuan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai ortum kader Muhammadiyah mengusahakan itu mengupayakan, memprogramkan, berhadap bagaimana terbentuknya akademisi Muslim, akademisi Islam. Artinya sebagai mahasiswa yang senantiasa berpandangan, berlandaskan, berperilaku, bermoral Islam. Dalam kampus kita, dalam perguruan tinggi kita, kita tampilkan
akademisi Islam yang bagaimana berakhlak mulia. Kita tunjukkan bagaimana berakhlak mulia sebagai mahasiswa. Kemudian semua tadi dalam kerangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi gerakan Ananda selaku kader IMM itu dalam kerangka ikut serta tercapainya tujuan Muhammadiyah. Karena itulah maka ketika kita membaca masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, Anda bisa saja mengambil lingkup yang kecil, masyarakat mahasiswa di tengah-tengah atau di lingkungan saudara. Anda pasti bisa untuk menunjukkan bagaimana akhlak mulia, lalu ikut mewujudkan tegaknya dan berjunjung tingginya agama Islam di sana. Dengan jilbab, dengan sholat ketika kita ada di tengah-tengah kampus, lalu berperilaku doa, syukur, alhamdulillah. Apalagi ketika seminar dan workshop senantiasa kita tampilkan perilaku keislaman, tema-tema yang menuju kepada bagaimana pemahaman berislam dengan sebaik-baiknya, itu ciri daripada IMM di tengah-tengah masyarakat mahasiswa. Karena Anda bagian dari tujuan Muhammadiyah. PDM Bantul, khususnya diri, saya Sahari, salut. Ini ada imawan-imawati yang menjadi pengurus atau pimpinan pada saat ini yang kami senantiasa tidak bisa tidak mengucapkan apresiasi dan salut serta mendukung. Apa? Mereka tidak dalam perguruan tinggi Muhammadiyah, tetapi berani menampilkan diri sebagai mahasiswa Muhammadiyah dalam satuan ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Ini yang patut PDM mengacungi jempol para adik-adik. Insya Allah ini bagian dari kader yang memang militan. Anda menjadi pejuang di tengah-tengah yang di mana Anda tampaknya ada yang lain. Yang lain itulah yang nanti menjadi bagian dari dakwah Ananda semuanya. Dan satu hal, Mas Dar dan kawan-kawan mahasiswa semua, ketika anggota kita, pimpinan wisuda di perguruan tinggi non-Muhammadiyah, datang dengan mobil bermerek level pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul, lalu turun Ananda kita, saya kalau punya videonya pasti akan saya tampilkan kemana-mana. Turun dari mobil Muhammadiyah untuk wisuda di perguruan tinggi non-Muhammadiyah, saat itu menjadi perhatian. Begitu ya, Dik ya. Insya Allah bagian dari kejuangan Ananda. Karena itulah maka mari silakan lanjutkan perjuangan Anda selaku tangan panjang Muhammadiyah, selaku kader yang benar-benar insya Allah bentuklah akhlakul karimah, bentuklah moral, bentuklah karakter yang militan. Untuk apa? Menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud mahasiswa-mahasiswa di tengah Anda menjalankan syariat Islam yang sebenar-benarnya, insya Allah. Nah, itulah maka di sisi lain pribadi masing-masing anggota, saya mohon ingat trilogi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di mana Anda berkenaan dengan keagamaan Anda harus teguh. Di sisi lain kemahasiswaan Anda jangan eksklusif, tapi Anda menjadi bagian dari mahasiswa di tengah-tengah perguruan tinggi Anda yang nanti akan berperan dan memberikan pengaruh. Dan itulah kader. Di tengah-tengah yang lain, umat yang lain, Anda akan tunjukkan. Lalu yang ketiga, ideologi yang ketiga setelah keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Anda akan tampil di tengah-tengah masyarakat, menunjukkan bahwa Anda mahasiswa Muhammadiyah
yang di dalam melakukan hal-hal pasti akan ada ciri-ciri bagaimana mahasiswa pikir intelektual, adab akan diketengahkan. Tidak harus Anda melakukan kegiatan secara massal, menghimpun orang banyak. Tidak harus. Tapi kalau bisa, syukur alhamdulillah. Setidaknya satu persatu setiap pimpinan terbentuk karakter yang militan sebagai kader Muhammadiyah, kader bangsa, dan kader umat, lalu ditunjukkan kepada teman-teman kita sepergaulan sesama mahasiswa di perguruan tinggi Anda. Itu sudah bagian dari Anda menunjukkan telah melakukan dakwah dengan keteladanan. Yang selanjutnya, insya Allah dengan itu Allah akan memberikan pertolongan kepada Anda semua. Intan suruh yang surku. Insya Allah Anda juga sukses di dalam menempuh belajar, karena itu yang utama juga. Pesan orang tuamu pasti harus cepat selesai. Insya Allah prestasi baik dan Anda akan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya. Dan jangan lupa teruskan pribadi Anda sebagai kader Muhammadiyah, kader umat, dan kader bangsa Indonesia. Selamat Milad ke-57 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan malam ini refleksi dilakukan oleh pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Selamat dan sukses, semoga berhikmah. Ikuti dua narasumber memberikan pesan, nasihat, dan bahkan pastinya solusi-solusi di dalam Anda menempuh program-program, baik untuk diri maupun untuk komunitas mahasiswa Anda di lingkungan Anda. Mohon maaf, saya selesai sambutan, sudah saya pesankan Mbak Amel dengan kawan-kawan, saya cukup pada pembukaan. Mohon maaf, Mas Bapak Pradana, IHD, dan juga Imawan Baharudin Rahmat, dan juga teman-teman semua yang saat ini memperingati merefleksi ke-57 Milad IMM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, diucapkan terima kasih kepada Ayahanda Sahari As-Salami yang telah menyampaikan sambutannya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik, selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yakni refleksi milad ke-57. Sebelum saya serahkan ke Imawan Rahman sebagai moderator, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Itu saja dari saya. Selanjutnya Saya mohon izin. Monggo silakan, Pak. Siap. Siap. Oke, dari selaku MC, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kata billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Rahman selaku moderator. Kepada Imawan Rahman, dipersilakan. Oke, baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ayahanda Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Yang saya hormati Imawan Wahyudin selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul periode 2020-2021. Yang saya hormati kedua pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya banggakan Imawan dan Imawati sekalian. Alhamdulillah, 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 wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahman. Di sini saya akan memandu acara refleksi Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-57 tahun ini. Dan perkenalkan juga kedua pemateri kita, yaitu Bapak Pradana Boy PhD, selaku Asisten Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan Imawan Baharudin Rohim, selaku Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Bantul periode 2019-2020. Oke, memasuki acara yang selanjutnya, yaitu refleksi Milad Ikatan Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-57 tahun. Oke, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Pradana Boy PhD. Kepada beliau saya persilahkan. Pada Bapak Pradana Boy PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Kok ya Mohon maaf Pak, belum terdengar Pak suaranya. Tes, halo, halo. Iya Pak, sudah terdengar. Sudah ya? Iya, sudah. Oke, baik. Oke, kalau gitu saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sama-sama kita hormati Pak Sahari Salami sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul, Mas Rohim, kemudian semuanya saja para pimpinan IMM, kader IMM yang pada malam hari ini hadir. Karena sudah malam, kita singkat saja. Jadi pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk turut serta melakukan refleksi atas Milad IMM yang ke-57. Tadi malam kebetulan saya juga hadir secara fisik bahkan di Salatiga dalam acara seperti ini yang saya kira temanya juga kurang lebih sama. Nah, nanti saya akan sedikit berbicara tentang tema yang diberikan, tapi terlebih dahulu saya ingin menyampaikan
sesuatu yang menurut saya sangat penting dan saya bagaimanapun saya adalah alumni IMM ya, yang aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada periode-periode ketika dulu sebagai mahasiswa. Nah, mendengarkan kita semuanya bersama-sama mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Pak Sahari tadi itu, saya rasa-rasanya kok punya rasa keharuan yang luar biasa gitu ya. Jadi terus terang tadi saya mengikuti dengan seksama sambutan Pak Sahari dan saya merasa saya merasakan bahwa sambutan yang beliau sampaikan itu betul-betul dari hati gitu. Kenapa demikian? Karena sampai ke hati. Saya yang sudah tidak lagi aktif sebagai kader IMM, artinya kan sudah alumni ya. Itu saja begitu tersentuh gitu ya. Maka saya menduga adik-adik semuanya juga mendengarkan sambutan Pak Sahari tadi itu pastilah punya rasa keharuan yang luar biasa itu ya. Jadi keharuan saya adalah itu tadi. Pertama adalah beliau menyampaikan dengan segala ketulusan hati apresiasi kepada kita semuanya sebagai anak-anak Muhammadiyah ya, sebagai generasi muda yang dalam konteks tertentu kadang-kadang kita ini tidak menemukan gitu ya yang seperti itu. Jadi keharuan saya itu lebih kepada satu ketulusan beliau itu tadi, tapi yang kemudian yang kedua adalah ini seperti apa ya? Seperti sesuatu yang hadir dan menjadi pengobat bagi kita semuanya karena bagaimanapun kita harus mengakui seringkali kita mengalami problem hubungan yang tidak begitu baik dengan sesama ortom, kadang-kadang juga dengan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah yang kadang-kadang memang hadir dari latar belakang yang berbeda-beda itu. Maka pada ulang tahun atau milad yang ke-57 ini, sambutan atau perkataan atau apresiasi yang disampaikan Pak Sahari tadi itu bagi saya sesuatu yang luar biasa dan karena itu kita semuanya adik-adik saya kira perlu dengan sangat serius memikirkan tentang tindak lanjut atau membangun hubungan yang jauh lebih baik dengan para pimpinan Muhammadiyah, apalagi kalau memiliki pemihakan yang luar biasa seperti Pak Sahari tadi itu. Jadi salam takdim saya kepada beliau. Saya sungguh merasakan satu sentuhan yang luar biasa. Padahal saya sudah alumni Pak. Jadi itu saja itu ya. Baik, teman-teman sekalian, tentu dalam satu momen refleksi seperti sekarang ini, dalam momen refleksi milad atau hari kelahiran, ada banyak hal yang bisa kita tampilkan sebagai poin refleksi. Nah, kalau saya melihat yang menjadi tema umumnya itu kan ada peradaban ya. Kemudian bagaimana kita memainkan peran masa depan terhadap peradaban, baik itu peradaban Indonesia maupun peradaban di dunia atau lebih sempit lagi sebelum ke dunia itu peradaban Islam dan kemudian peradaban dunia. Bagi sebagian orang barangkali tema ini cukup besar, sangat besar dan mungkin juga terlihat utopis gitu. Tapi saya punya prasangka baik bahwa memang segala sesuatu itu selalu kita awali dengan abstraksi itu. Mimpi itu kan sesuatu yang abstrak pada mulanya, tapi karena kita punya mimpi, lalu mimpi itu mendorong kita untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan diri demi mewujudkan apa yang kita impikan itu. Maka pada usia yang ke-57 tahun ini, saya kira refleksi yang perlu kita lakukan adalah sesungguhnya kontribusi apa yang sudah kita berikan ke dalam, tidak usah berpikir besar, dalam arti kontribusi terhadap Indonesia misalnya, tapi kita berpikir tentang kontribusi pada level mikro kita masing-masing. Seandainya kita semuanya ini memberikan kontribusi pada level mikro di tempat kita masing-masing, maka sebenarnya
kumpulan dari kontribusi-kontribusi mikro itulah yang sesungguhnya akan membangun Indonesia, kan gitu. Karena itu tadi malam misalnya itu di Salatiga temu alumni juga gitu. Jadi di samping refleksi Milad yang ke-57 ternyata acaranya juga ada temu alumni. Dan para alumni kita tahu lalu tidak semuanya tapi ada yang menceritakan gitu, bagaimana mereka saat ini berjuang di mana di tempatnya masing-masing, ada yang di pucuk gunung, ada yang di desa, ada yang di mana-mana. Nah, apakah itu punya kontribusi terhadap peradaban misalnya begitu. Saya mengatakan dengan sangat optimis bahwa itulah bagian dari cara kita untuk membangun peradaban. Karena peradaban yang besar itu tidak mungkin terbangun kalau tidak dimulai dari yang kecil-kecil. Maknanya yang perlu kita lakukan adalah memperkuat kontribusi mikro kita di level kita masing-masing dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita melakukan itu dengan baik dan bisa mempertahankannya, saya kira itu pintu yang sangat tepat untuk membangun peradaban pada level yang lebih luas, yaitu level yang lebih makro gitu. Membangun Indonesia mungkin orang pada berebut gitu ya, untuk tampak gitu, sehingga karena membayangkan membangun Indonesia itu harus dari Jakarta. Mungkin iya, tetapi ada banyak hal yang orang lain tidak mau berebut karena tidak tampak. Nah itu ya. Nah, kenapa demikian? Ya itu tadi kawan-kawan kita yang bekerja dan di pedesaan, bahkan tadi malam itu ada yang cerita guru itu jangankan memiliki gaji, bahkan mereka urunan untuk menyelesaikan utang sekolah, misalnya begitu. Itu kan sebenarnya kerja peradaban, itu loh. Yang mungkin tidak disadari oleh orang karena terlihat kecil dan jauh dari keramaian, gitu. Maka saya kira kita perlu menanamkan satu pemahaman bahwa membangun peradaban itu juga bisa dimulai dengan melakukan kerja-kerja di jalur sunyi. Nah, itu ya istilah ini sangat sering kita dengarkan bahwa banyak sekali orang-orang itu yang bekerja di jalur sunyi, di ruang-ruang sunyi. Maksudnya ya begitu itu. Melakukan kerja nyata, minim publikasi aja minim apalagi pujian. Tapi yang dahsyat adalah orang-orang itu tidak memikirkan itu semuanya. Nah, bagi saya itulah membangun peradaban yang sesungguhnya, karena peradaban besar itu merupakan kumpulan dari peradaban-peradaban kecil yang ada di mana-mana itulah. Maka kalau kita mendengar misalnya ya seorang siswa cemerlang berasal dari sebuah tempat yang sangat terpencil, ya karena itu gitu. Nah, oke. Yang kedua, tetapi untuk bisa melakukan kerja-kerja peradaban, baik itu pada level mikro maupun makro, ya, pada level yang kecil di tempat kita masing-masing, maupun di level yang lebih luas, entah itu negara, entah itu dunia internasional, entah dimanapun, saya kira mau tidak mau kita mesti membekali diri dengan pengetahuan yang cukup gitu. Kalau kita berkaca kepada sejarah peradaban Islam, tentu kita semuanya mengetahui ada satu masa ketika peradaban Islam itu mengalami satu kejayaan yang sering diistilahkan dengan the golden age. Nah, menampilkan kejayaan peradaban Islam itu sering dilakukan orang untuk meninabobokan, melakukan romantisisme, meninabobokan mental kita bahwa kita dulu pernah maju. Nah, ini yang sekarang banyak kita lihat, ada kelompok-kelompok umat Islam yang selalu menampilkan kemajuan peradaban masa lalu, tapi tujuannya romantisisme, dan pada saat yang bersamaan mereka ingin menampilkan bentuk negara yang pada saat itu ditampilkan, misalnya gitu, sangat ideologis, misalnya ya Hizbut Tahrir atau yang lain-lain yang berusaha untuk menampilkan kejayaan masa lalu sebagai romantisisme. Nah, bagi saya kita bisa memperlakukan kejayaan masa lalu itu bukan sebagai media untuk melakukan romantisisme masa lalu, tetapi lebih dari itu adalah kita mempelajari pola, kita mempelajari spirit atau semangat, kita mempelajari motif, katakanlah begitu. Kenapa pada zaman itu
Islam berhasil menjadi kekuatan atau pusat sumbu peradaban dunia. Maka hal yang bisa saya temukan antara lain adalah keterbukaan pemikiran. Keterbukaan pemikiran itu misalnya bisa kita lihat dari bagaimana umat Islam pada zaman itu terbuka untuk menerima pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari luar Islam. Bagaimana kita bisa melihat Yunani memiliki kontribusi pada peradaban Islam adalah karena ilmuwan-ilmuwan Islam awal mengadopsi filsafat sebagai metode atau sebagai ilmu yang harus dipelajari umat Islam. Kita juga bisa mendengar tentang bagaimana peradaban-peradaban seperti Persia dan India juga diadopsi oleh umat Islam pada zaman awal dulu. Ini maknanya apa? Berarti mau tidak mau harus ada keterbukaan pikiran. Keterbukaan pikiran itu ya berarti keterbukaan alam pikiran kita untuk menerima aneka macam pengetahuan. Jangan belum apa-apa sudah ditolak. Itu. Karena kalau belum apa-apa sudah ditolak berarti kita ini bersifat yang istilahnya itu close minded. Close minded, pikiran tertutup, bukan open minded. Nah, close mindedness itulah yang menurut saya menjadi sebab kenapa kita sekarang hidup dalam situasi yang agama itu kadang-kadang tidak menjadi dalam tanda petik rahmat karena sering ditampilkan sebagai identitas untuk memojokkan orang lain ya karena close mindedness itu. Maka pelajaran yang bisa kita petik dari peradaban Islam di zaman masa lalu adalah adanya keterbukaan terhadap keterbukaan pikiran terhadap berbagai macam pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, lalu bagaimana kita mewujudkan itu dalam kehidupan kita hari ini? Maka yang paling praktis sering saya katakan bahwa hendaknya teman-teman ini punya cita-cita untuk sekolah yang jauh dan lama. Nah, itu. Kenapa lama dan jauh? Jauh itu bukan soal gengsi. Saya menyelesaikan S2 dan S3 di luar negeri dan seringkali ada kawan-kawan yang bukan berkeluh kesah tapi ngobrol gitu kemudian mengatakan, wah lulusan luar negeri pasti prestisius gitu. Jadi mereka melihat, saya ketemu banyak orang maksud saya yang selalu melihat bahwa studi di luar negeri itu dilihat dari perspektif prestis gitu. Nah bagi saya sama sekali tidak itu. Sehingga saya katakan kepada mereka bahwa kalau Anda melihat orang studi di luar negeri itu sebagai prestis, menurut saya justru yang mengalami itu tidak merasa begitu. Karena sebenarnya kalau boleh milih gitu ya, misalnya bukan kalau boleh milih, tapi kalau orang itu tidak suka tantangan, ya milih kuliah di dalam negeri itu lebih enak. Tidak jauh dari keluarga, tidak perlu melakukan penyesuaian karena kita hidup di dalam masyarakat kita sendiri gitu. Nah, sementara di luar negeri itu ya kelihatannya memang prestisius tapi sebenarnya biaya non material yang harus kita bayarkan untuk mencapai apa yang kita bayangkan tentang studi di luar negeri itu justru mahal sekali. Nah, gitu loh. Sehingga bagi saya yang sudah mengalami kalau ada orang ngomong wah keren, saya ketawa aja karena bukan itu sesungguhnya. Maka saya membayangkan di masa-masa seperti ini ketika informasi itu melimpah di sekitar kita ya. Ketika memperoleh peluang itu jauh lebih mudah di zaman ini daripada di zaman lalu. Saya membayangkan kader-kader IMM ini berlomba-lomba mencari beasiswa. Nah, gitu. Saya beberapa waktu yang lalu menjadi tim seleksi beasiswa Hungaria yang diselenggarakan oleh pemerintah Hungaria, tapi dilaksanakan oleh Dikti, Kementerian Kemendikbud, Dirjen Dikti. Nah, saya nyeleksi sekitar 60 proposal, 50-60 lamaran. Saya lihat-lihat ini ada nggak kira-kira alumni IMM yang daftar. Saya menemukan beberapa dari Universitas Muhammadiyah, tapi begitu saya baca CV-nya tidak ada satupun yang 60 itu yang dari IMM, itu misalnya begitu. Nah, apakah kita tidak tahu
bahwa ada informasi tentang beasiswa, atau memang kita tidak punya gairah untuk memperebutkan berkompetisi terutama ya. Misalnya kemarin itu secara total ada 1060 pelamar. Yang diseleksi 1060, yang diambil 100. Bentar. Ini apa ini? Oke, jadi misalnya begitu, maka kenapa saya menceritakan ini? Karena itu tadi, begitu kita pergi jauh untuk belajar, itu sebenarnya kita melatih keterbukaan pikiran. Nah, gitu. Kita melatih untuk hidup di tengah perbedaan, yang itu menjadi syarat mutlak hidup di masa kini. Maka kalau kita balik ke peradaban Islam di masa lalu, di zaman dulu saja, itu orang sudah mau terbuka menerima aneka macam pengetahuan dari berbagai sumber. Apatah lagi kita yang sekarang hidup di zaman seperti ini. Nah, gitu. Maka poin lain yang ingin saya sampaikan itu tadi, praktis saja saya ingin mengatakan, mari belajar bahasa asing, mari berebut beasiswa. Saya kira ini perlu ditekankan karena kalau kita lihat perkembangan di dunia luar, ternyata kita ini jauh sekali tertinggal dari aspek apapun oleh siapapun. Nah, gitu. Nah, maka kita perlu melakukan kritik terhadap diri kita sendiri sambil pada saat yang bersamaan belajar dari orang-orang di luar kita, dan pada saat yang sama pula kita harus berusaha untuk melakukan formulasi-formulasi terhadap apa yang harus kita lakukan di masa depan. Kita ngomong peradaban, temanya membangun gagasan memberikan peradaban saya itu tadi, itu mempersyaratkan adanya keterbukaan pikiran. Oke. Nah, karena itu mari berebut peluang-peluang itu. Karena kalau kita tidak melakukan perebutan pada wilayah itu, maka kita akan tertinggal. Karena syarat peradaban itu adalah ilmu. Tidak mungkin orang membangun peradaban tanpa ilmu. Nah, dan kalau kita merasa bahwa oke, sudah sampai di sini, gitu, lalu lebih menyukai perebutan hal pada level praktis, biarkanlah ada yang di situ, gitu ya. Biarkanlah ada yang di situ. Tapi mari inti atau apa ya, pilar utama dari kerja peradaban itu adalah kerja pengetahuan. Oke. Kemudian poin selanjutnya adalah yang saya katakan, di tengah situasi seperti itu, maka kita perlu mengembangkan pikiran apresiatif. Kadang-kadang tidak hanya di IMM saya kira, tapi di kalangan Muhammadiyah secara umum itu, ya sepertinya satu keluarga, tapi juga tidak jarang orang saling menafikan. Nah, itu loh. Saling menafikan karena tidak membangun kerjasama, tidak membangun sinergi di antara berbagai macam bidang. Karena itu saya beberapa kali sering mengatakan, saya kok tidak terlalu setuju ketika para ilmuwan sosial itu menyebut Kiai Dahlan itu sebagai man of action, dan pada saat yang sama bukan man of thought. Man of action itu artinya dia lebih banyak dikategorikan sebagai orang yang berbuat, itu praktisi, kita kira gitu, dan bukan sebagai pemikir. Bagi saya dikotomi seperti itu untuk Kiai Dahlan kurang tepat. Karena bagaimana mungkin Kiai Dahlan bisa melakukan tindakan ya sosial kalau tidak melakukan refleksi. Dan refleksi itu adalah kerja intelektual. Nah, gitu. Refleksi itu adalah kerja pemikiran. Maka pada wilayah itu sebenarnya yang ingin saya katakan, barangkali kita saat ini oleh karena kebutuhan spesialisasi dan seterusnya, lalu mungkin dalam diri satu orang tidak muncul kualifikasi yang bisa menggabungkan antara man of action dan man of thought itu. Maka yang ingin saya kemukakan, seandainya itu bisa terjadi dalam diri satu orang, itu luar biasa. Tetapi
seandainya pun kita tidak bisa menemukan dalam diri satu orang ada perpaduan antara man of thought dan man of action, maka mari berpikir secara sistem. Dalam arti kita punya organisasi, kita punya kelompok pergerakan gitu, baik IMM maupun Muhammadiyah, maka sudah saatnya kita saling untuk memperkuat ya, karena sudah terjadi, tapi tadi saya katakan dalam banyak konteks tertentu penafian itu terjadi. Maka yang ingin saya katakan, perpaduan antara man of thought dan man of action, kalau itu tidak bisa terjadi pada level individual, ya pada level komunitas, organisasi, gerakan, dan seterusnya. Sehingga identifikasi peluang, identifikasi potensi, identifikasi kemampuan kader itu saya kira perlu dilakukan. Nah, itu kira-kira ya yang ingin saya katakan sebagai refleksi pada malam hari ini. Mungkin tidak terlalu panjang. Saya kebetulan baru datang tadi sore dari Salatiga. Acara di Salatiga pun tadi malam selesai sekitar jam 11:30 itu, jadi cukup malam sehingga saya agak sebenarnya kurang fit juga ini pada malam ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia materi pertama tadi yang disampaikan dan sungguh sangat-sangat bagus sekali. Oke, lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Imawan Baharudin Rohim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pradana Boy sebagai salah satu aktivis dan juga salah satu pencetus JIM ya, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah, yang sangat luar biasa sampai akhirnya banyak menelurkan intelektual muda Muhammadiyah pada berbagai sektor, nggak hanya soal pendidikan, sosial, dan yang lainnya. Mungkin juga nanti apa yang saya sampaikan barangkali kurang tepat, nanti mungkin bisa langsung dikoreksi oleh Bapak Pradana Boy selaku memang praktisi atau intelektual muda Muhammadiyah yang selama ini sudah melalang buana terkait keilmuan dan tradisi yang ada di Muhammadiyah itu sendiri. Kawan-kawan yang berbahagia, tanpa berlama-lama, saya di sini hanya ingin menambahkan saja, karena pada prinsipnya tadi refleksi yang diberikan oleh Bapak Pradana Boy ini sudah sangat membangun. Tinggal bagaimana setelah ini kita memperkuat kembali kontribusi kita di IMM di skala mikro. Hal ini ternyata senafas dengan apa yang disampaikan oleh Pak A.R. Fakhrudin dalam bukunya Ranting-ranting itu penting, tapi itu versi Muhammadiyah. Maka pada posisi ini juga mungkin tidak berlebihan ketika saya menyebutnya komisariat itu penting. Maka ketika komisariat itu bergerak, udahlah nggak usah menunggu instruksi-instruksi yang lainnya. Ketika komisariat itu yang tahu kondisi, yang tahu keadaan baik secara religiositas, intelektualitas, dan humanitas, ya gerak-gerak saja. Nggak usah banyak terlalu menunggu, karena memang gerakan kita tidak gerakan-gerakan menunggu begitu. Oke, para imawan-imawati sekalian, pada refleksi milad kali ini, IMM yang ke-57, dan juga karena IMM Bantul ini nampaknya perdana ya memperingati atau mengadakan refleksi milad ya, karena usia teman-teman baru ini tahun kedua. Maka dari itu yang pertama saya sampaikan apresiasi yang sangat luar biasa
atas kerja-kerja intelektual, atas refleksi-refleksi kawan-kawan imawan-imawati terhadap tradisi-tradisi yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, baik di skala mikro, meso, ataupun makro. Saya rasa tema yang diberikan pada malam hari ini terkait refleksi milad, yakni membumikan gerakan progresif ijtihad menuju IMM DIY berkemajuan, ini adalah turunan daripada tema besar yang diangkat oleh DPP IMM, yakni membumikan gagasan membangun peradaban seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pradana Boy tadi. Sekiranya saya akan sedikit menyampaikan bagaimana membumikan gagasan pada konteks ini, pada malam hari ini. Membumikan gagasan berarti dengan membumikan gerakan progresif ijtihad. Artinya membumikan gagasan di skala makro, kemudian kita turunkan, yakni gagasan secara realnya adalah gerakan progresif ijtihad. Yang mana gerakan progresif ijtihad ini pasti kita secara otomatis kembali kepada Abdul Said yang mempunyai teori ini, yang mana spiritnya soleh fikuli zaman wa makan begitu. Maka di sini juga disampaikan tema selanjutnya, membangun peradaban. Nah, membangun peradaban artinya ketika sudah membumikan gagasan, yaitu gagasan gerakan progresif ijtihad, nantinya akan menuju IMM DIY berkemajuan. Saya rasa tadi ketika saya ule-ule lihat-lihat tema besar DPP dan juga harapan diskusi pada malam hari ini, saya rasa ada sinkronisasi atau integrasi interkoneksi di kedua harapan besar dari DPP IMM ataupun refleksi milad IMM Bantul. Maka dari itu mungkin kiranya akan saya sampaikan beberapa hal, setidaknya ada 3. Yang pertama terkait gerakan progresif ijtihad ini akan mampu menjadikan gerakan yang solutif atau menjadi gerakan solusi alternatif permasalahan yang ada di IMM Bantul, skala mikro dan skala makronya IMM DIY. Tatkala kita mampu menerjemahkan gerakan ini sampai kepada upaya praksis gerakan. Maka pada posisi ini upaya praksis gerakan daripada gerakan progresif ijtihad setidaknya ada 3 hal. Seperti yang ada pada 3 kompetensi dasar, yaitu religiusitas, intelektualitas, dan humanitas, dan juga terintegrasi dengan trilogi gerakan kita atau arah gerakan kita, yakni keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Maka pada upaya praksis gerakan progresif ijtihad yang pertama, setidaknya kita akan memunculkan yang namanya religiusitas yang sifatnya nantinya akan mempunyai sifat Islam berkemajuan. Seperti hari-hari akhir ini kita sudah menemukan poster ya yang sudah kita share-share juga. Pak Haidar di situ menyampaikan bahwa termasuk bagaimana harapan di IMM ini pandangan Islamnya itu pandangan Islam yang berkemajuan. Maka pada posisi upaya praksis gerakan progresif ijtihad ini pada konteks religiusitas keagamaan, bagaimana kawan-kawan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mempunyai pandangan-pandangan keberagamaan ini, yaitu pandangan-pandangan Islam berkemajuan. Tidak pandangan Islam-Islam yang lainnya. Apalagi semakin ke sini banyak ideologi-ideologi yang mungkin akan bergeser ketika kita tidak bisa memahami konteks ideologi yang dipahami oleh Muhammadiyah begitu. Maka upaya praksis gerakan progresif ijtihad yang kedua, setidaknya di sana akan memunculkan intelektualitas seperti yang ada di 3 kompetensi dasar. Maka pada posisi ini akan memunculkan beberapa indikator, salah satunya memunculkan bagaimana intelektualitas itu bisa mengarah kepada intelektual profetik. Kalau kita di IMM yang buku yang sudah terkenal itu yang sudah ditulis oleh Muhammad Abdul Halim Sani, Manifesto Gerakan Intelektual Profetik, di mana kita di sana nanti bisa memperlihatkan bahwa upaya-upaya atau kerja-kerja intelektual itu harus mampu mengintegrasi interkoneksi antar keseluruh keilmuan. Atau bahasanya Pak Profesor Amin Abdullah, keilmuan itu harus integrasi interkoneksi.
atau yang terbaru ya ada multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Dengan kata lain, intelektual prophetic ini sebagai salah satu upaya keilmuan yang harus ditempuh oleh kawan-kawan IMM. Apalagi di tujuan IMM, di sana dikatakan jelas akademisi Islam, mengusahakan terwujudnya akademisi Islam. Bukan hanya akademisi, tapi ada narasi Islamnya. Maka di sana bagaimana seperti halnya yang disampaikan oleh Profesor Nung Muhajir dalam bukunya Filsafat Epistemologi, bagaimana kita mampu menyeimbangkan antara nalar akliyah, rasionalitas kita, atau nalar akliyah ya, dengan nalar nakliyah. Yang mana keduanya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita condong ke salah satu, ya pastinya kita tidak bisa memahami kondisi yang lebih kompleks begitu. Maka di upaya praktis gerakan progresif yang ketiga, kita akan memunculkan seperti halnya yang ada di humanitas, ya. Maka salah satu indikatornya yakni gerakan sosial profetik, seperti yang disampaikan oleh Kuntowijoyo dalam teorinya ilmu sosial profetik. Yang mana bagaimana ikatan mahasiswa Muhammadiyah di Bantul ataupun di DIY ya, kita harus mampu mengupayakan upaya-upaya humanisasi, liberasi, dan transendensi. Yang mana upaya-upaya ini sebenarnya upaya-upaya bagaimana gerakan-gerakan yang kita bawa ini mampu menjadi gerakan-gerakan yang sustainable, yang berkelanjutan. Kalau kita berbicara terkait gerakan sosial, maka kan setidaknya ada dua, gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Yang mana gerakan sosial lama akan selalu beridentifikasi dengan gerakan-gerakan yang hanya sebatas mengejar eksistensialisme gerakan atau jangka pendek. Tapi jauh daripada itu, bagaimana gerakan sosial profetik ini mengajarkan kepada kita gerakan sosial baru, yaitu sustainable. Yang artinya keberlanjutan daripada gerakan itu tidak hanya terpatok dengan periodisasi. Dengan kata lain, upaya-upaya gerakan profetik ya, upaya-upaya gerakan sosial profetik harus mengacu, harus berorientasi dengan gerakan-gerakan yang berkelanjutan. Lah, dari ketiga ini, saya rasa ini adalah upaya praksis daripada gerakan progresif ijtihad pada ranah religiusitas, intelektualitas, dan humanitas. Ketiganya ini adalah upaya-upaya yang memang harus kita lakukan sampai ke akar rumput, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Pradana Boy sebagai refleksi di milad yang ke-57 ini bagaimana kita ini mampu memperkuat kontribusi kita di skala mikro kita. Maka ketika kita memahami kembali terkait gerakan progresif ijtihad, saya rasa bagaimana spirit yang sudah disampaikan itu spirit soleh fikul zaman wa makan, ya bagaimana IMM ini bisa menyesuaikan keadaan, tidak kaku. Maka setidaknya nanti ada tiga mungkin ya. Ya yang pertama, IMM itu nantinya akan bersifat kolektif ya pasti ya, karena apa yang kita lakukan tidak boleh berangkat dari person kita, tapi dari impersonal, artinya komunal organisasi yang memutuskan suatu gerakan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana inklusivitas gerakan itu yang harus kita munculkan. Artinya keterbukaan, tidak melulu bagaimana kok kita tertutup dan sebagainya, enggak seperti itu. Maka yang ketiga ada komprehensif, yaitu bagaimana sikap kita, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah bersikap secara menyeluruh ya, tidak tebang pilih atau tidak parsial begitu. Oke, mungkin saya cuma menambahkan itu saja ya. Karena tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Pradana Boy juga terkait refleksi. Yang pada intinya yang saya sampaikan di sini adalah refleksi milad 57 tahun ini harapannya memang gagasan-gagasan yang kita bumikan, upaya-upaya membumikan gagasan kita atau yang dipakai di tema sekarang ini adalah upaya gagasan dengan gagasan gerakan progresif ijtihad harus mampu membangun peradaban. Dan membangun peradaban ini sesungguhnya ada di skala mikro, meso, dan makro. Maka kawan-kawan di sini memilih di skala meso. Karena kawan-kawan di sini menyampaikan IMM DIY berkemajuan. Maka sebenarnya konsep ini bagaimana harus kita pandang, bagaimana harus kita lihat gerakan progresif ijtihad tidak hanya sebatas wacana narasi saja, tapi bagaimana ini bisa diimplementasikan kepada realitas sosial yang harus kita kawal bersama-sama begitu.
Oke, kurang lebih mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi kedua yang telah disampaikan oleh Himawan Baharudin Rohim dan materinya sungguh sangat menarik. Oke, di sini saya akan menyimpulkan sedikit penangkapan saya aja. Untuk membangun peradaban, memperkuat kontribusi serta membuka pemikiran kita untuk menerima beraneka macam pengetahuan. Itu aja sih. Oke, lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, sesi selanjutnya itu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Saya Rizka dari PCM Bantul. Ingin bertanya, Spirit Progressive Istihad Abdullah, Spirit Progressive Istihad Abdullah Said, apakah sejalan dengan Spirit Islam Berkemajuan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator pertanyaan saya tadi. Boleh dipelankan suaranya dan diulang kata-katanya. Baik, saya ulang ya. Spirit Progressive Istihad Abdullah Said, apakah sejalan dengan Spirit Islam Berkemajuan? Spirit progress, aduh. Bisa diulang lagi, Mbak? Maklum sinyal. Spirit Progressive Istihad Abdullah Said, Abdullah apa? Stres boleh rasa api, tapi habis itu ya wis. Abdullah Said. Apakah sejalan dengan Spirit Islam Berkemajuan? Oke. Mungkin pemateri akan menjawabnya. Pada pemateri kami persilahkan. Oke, terima kasih. Ini tadi saya di WA sama panitia, katanya Bapak Pradana Boy, karena tadi kan sudah disampaikan sedang tidak enak badan sebenarnya ya. Jadi saya izin menjawab. Mungkin nanti juga di sini kawan-kawan barangkali ada yang mau menanggapin ataupun tidak sepakat dengan jawaban saya, bisa langsung disampaikan begitu. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya, apakah spirit progresif ijtihad itu sama dengan spirit Islam berkemajuan? Jadi gini, ketika tadi yang saya sampaikan spirit
gerakan atau spirit ijtihad, progresif ijtihad sesuai yang disampaikan dengan Abdul Said itu kan spiritnya adalah soleh fi kulli zaman wa makan. Artinya baik pada setiap waktu dan tempat. Dan ini itu sama persis dengan spirit yang dibawa oleh Islam berkemajuan. Yang mana Islam berkemajuan di sana mempunyai salah satu indikatornya adalah bagaimana Islam ini juga bisa diterima di seluruh golongan, bagaimana Islam ini bisa bekerja secara inklusif. Makanya tadi kan kita sampaikan juga bahwa bagaimana kita menaruh wajah-wajah Islam ini, wajah-wajah Islam yang tidak konservatif. Lah ini yang dikatakan sejalan atau sejajar dengan spirit gerakan progresif ijtihad. Dengan kata lain, Islam berkemajuan itu sama halnya dengan progresif ijtihad. Karena progresif ijtihad spiritnya adalah soleh fi kulli zaman wa makan, baik pada setiap waktu dan tempat. Ya, jawaban yang singkatnya seperti itu. Itu teman-teman. Iya, terima kasih Imawan Bahar. Oke. Oke, kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Gimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya atau udah tidak ada lagi? Izin bertanya lagi, boleh moderator? Dipersilakan. Ya, mungkin di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi ya, maksudnya bukan hanya sekedar bertanya lalu menjawab. Jadi saya ingin bertanya kepada pemateri Imawan Bahar. Di sini sesuai dengan tema kita, refleksi milad IMM yang ke-57 ini kan membumikan gerakan progresif istihad menuju IMM DIY berkemajuan. Itu tema kita. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, mungkin itu nanti bisa kita diskusikan bersama dengan teman-teman yang lain juga. Menurut pemateri atau Imawan Bahar sendiri, IMM di DIY sendiri itu seperti bagaimana untuk saat ini? Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung jawab oleh pemateri. Pada pemateri kami persilakan. Oke, terima kasih. Secara prinsip memang karena kita kawan-kawan berani membawa tema membumikan gerakan progresif ijtihad, artinya bagaimana kawan-kawan ini mempunyai konsekuensi besar. Ke depan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di skala meso, yaitu IMM DIY. Kenapa saya bilang skala meso? Karena ini kan yang mengadakan adalah cabang. Cabang ini kan skala mikro, nah, DPD itu skala meso dan DPP itu skala makro begitu. Maka di sini saya sampaikan ketika kawan-kawan berani membuat tema ini diangkat di skala mikro yang padahal ini adalah tema skala meso, maka konsekuensinya adalah bagaimana selanjutnya kawan-kawan ini mampu menarasikan gerakan-gerakan progresif ijtihad ini sampai kepada tataran praksis gerakan. Yang mana praksis gerakan tadi yang sudah kita sampaikan ada di 3 poin tadi itu terkait keagamaan ya atau religiositas, intelektualitas dan humanitas dengan berbagai indikator yang sudah ada.
Lah, dengan seperti itu sebenarnya akan membawakan gerakan progresif ijtihad ini soleh fi kulli zaman wa makan. Dan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Imawati Rizka tadi. Kalau lihat kondisi di DIY mungkin karena kita apa ya, di cabang Bantul ya, dan memang sifatnya kita hanya pemerhati yang selama ini kita di cabang melihat ke kontestasi keilmuan dan juga yang lainnya yang ada di cabang-cabang yang lain, kiranya ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama, di skala nasional mungkin kita menjadi pertanyaan besar, apakah IMM DIY mempunyai nilai jual? Artinya apakah orang-orang di luar DIY itu memandang DIY mempunyai identitas atau tidak? Maka ketika IMM DIY di luar sana atau di kancah nasional tidak mempunyai identitas, maka sesungguhnya itu adalah gerbang awal kita tidak jelas dalam bergerak. Dan itu kan tidak mungkin kita harapkan, begitu ya. Jadi di skala nasional harus kita baca. Dan pembacaan itu saya rasa saya tidak berhak untuk membaca di sini ya, karena memang ruangnya ini kan ya saya juga tidak pernah melihat secara ke nasional, kita juga baru di cabang, kita semua melihat kondisi di cabang, sehingga ya gimana kondisi itu bisa menjadi refleksi kita bersama-sama. Tapi di kondisi yang kedua, di kondisi secara regional ya, di tingkatan regional, IMM DIY ini apakah sudah bisa bersaing dengan gerakan-gerakan mahasiswa lintas ideologi? Maksudnya adalah bagaimana Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di DIY ini mampu menjadi trendsetter gerakan mahasiswa-mahasiswa yang ada di DIY. Apakah kita mampu? Atau malah kita cenderung hanya sebatas ya yang penting kita IMM aja, terlepas terkait ada harga jual ataupun nilai lebih dengan gerakan mahasiswa yang lainnya tidak kita pikirkan. Hal-hal seperti ini kan tidak mungkin kita harapkan juga. Maka di kedua posisi ini sebenarnya pembacaan saya terkait kondisi IMM saat ini di skala nasional, apakah kita mempunyai identitas yang jelas sebagai IMM DIY? Di skala regional, apakah kita mampu menjadi trendsetter gerakan yang ada di DIY? Begitu ya. Maka dengan harapannya gerakan progresif ijtihad yang kawan-kawan angkat ini mampu menjadi gerakan yang solutif sehingga apa yang kawan-kawan risaukan dengan identitas ataupun trendsetter gerakan IMM DIY bisa terjawab begitu. Kurang lebihnya mungkin seperti itu, Imawati. Baik, Mas. Terima kasih. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, moderator. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menanyakan terkait upaya praksisnya. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana upaya praksis mewujudkan gerakan progresif ijtihad di zaman modern ini, begitu. Terima kasih. Oke, baiklah, untuk materi mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Imawati. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, di sini jangan terbalik-balik ya, antara upaya praksis ataupun upaya strategis, jangan terbalik-balik. Jadi kalau kita bilang upaya praksis, maka sebenarnya upaya yang kita lakukan adalah terjemahan atau turunan daripada teori-teori yang sudah ada. Nah, di sini ketika Imawati Erviani tadi menanyakan upaya praksis, maka upaya praksis ini harus berangkat dari teori. Nah, dan kebetulan yang ditanyakan ini terkait apa itu upaya praksis gerakan progresif ijtihad, ya ini kan sudah ada teorinya yang dibawakan oleh Abdul Said begitu. Maka turunan secara praksisnya ya sesuai yang udah kita sampaikan tadi sebenarnya di awal,
pada bagian keagamaan atau religiositas, bagaimana kita beragama secara inklusif, yang artinya mempunyai sikap-sikap keagamaan yang berkemajuan, Islam berkemajuan, begitu ya. Dan kemudian di bagian intelektual, ya sama, kita harus punya identitas intelektual profetik, yang artinya tidak hanya sebatas nalar akliyah saja yang dikedepankan, tapi jauh daripada itu ada nalar nakliyah sebagai penyeimbang begitu. Dan yang ketiga, pada posisi humanitas atau kemanusiaan, ya, masyarakatan, lah kita ini bagaimana mempunyai gerakan-gerakan kemasyarakatan atau gerakan sosial yang berkelanjutan, yaitu gerakan sosial baru, dengan salah satu indikatornya adalah gerakan sosial profetik. Itu adalah upaya-upaya praksis yang bisa kita lakukan. Nah, dari upaya praksis itu nantinya pasti ada turunan dengan program-program. Dan program-program itu bisa kita elaborasikan, bisa kolaborasikan dengan kelembagaan atau kemitraan yang mungkin bisa kita sinergikan. Dengan kata lain, spirit gerakan progresif jihad itu yang tadi kita sampaikan ada 3 poin. Kolektif, artinya bersama-sama, kolektif organisasi, artinya keputusan secara desentralisasi bukan sentralisasi, ya. Kemudian yang kedua, nanti ada inklusivitas gerakan, ya. Jadi turunan daripada atau upaya praksis dari gerakan progresif jihad itu harus sifatnya inklusif, tidak boleh eksklusif begitu. Dan yang ketiga, sifat daripada gerakan progresif, ya, yang upaya praksisnya kita harus mempunyai gerakan-gerakan yang komprehensif begitu, menyeluruh, ya. Jadi begitu, kolektif, inklusif, dan komprehensif itu menjadi kunci daripada upaya-upaya yang harus kita lakukan begitu. Kurang lebihnya seperti itu, Imawati Ervi, terkait upaya praksis yang harus kita lakukan di ketiga sektor atau di ketiga arah gerak kita. Gitu ya. Makasih. Ya, terima kasih. Oke, karena hari sudah larut malam, kita tidak menerima pertanyaan lagi. Dan demikian selesai sudah acara refleksi. Saya Rahman, selaku moderator, mohon undur diri. Dan setelah ini, saya kembalikan kepada MC. Billahi fisabilil haq. Billahi fisabilil haq. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembalikan Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Imawan Rahman, Saudara moderator. Dengan berakhirnya diskusi kita pada malam hari ini terkait dengan refleksi milad IMM 57. Selanjutnya kita ke acara yang